hasil konsultasi dengan Presiden, maka ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, di kantor Kemenko PMK, kita telah melaksanakan rapat bersama, rapat gabungan yang diikuti oleh kementerian-kementerian terkait untuk membahas tentang masalah mudik tahun 2021. Hadir pada pertemuan ini adalah Ibu Menteri Tenaga Kerja yang di samping kiri saya, kemudian ada Ibu Menteri Sosial yang di samping kanan saya, dan Bapak Wakil Menteri Agama. Kemudian Bapak Menteri Kesehatan tadi hadir dan izin untuk menghadiri rapat dengan Presiden, begitu juga Kepala BNPB, dan juga rapat mengadakan harus menghadiri rapat bersama Presiden. Kemudian dari kementerian-kementerian terkait yang hadir adalah dari Menteri Dalam Negeri diwakili oleh Ibu Dirjen Bangda, PLH Dirjen Bangda, kemudian dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB diwakili oleh Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana. Sedangkan untuk Panglima TNI diwakili oleh Asop Panglima TNI, sedang Kapolri diwakili oleh Karobinops Polri. Nah, ini susah menyebutnya. Dan kemudian hasil keputusan rapat saya bacakan. Pertama, tingginya angka penularan dan kematian baik masyarakat maupun tenaga kesehatan akibat wabah COVID-19 setelah beberapa kali libur panjang, khususnya setelah libur Natal dan Tahun Baru, termasuk tingginya bor rumah sakit, sehingga diperlukan langkah-langkah tegas dalam mencegah hal-hal tersebut terulang kembali. Pemerintah sudah melaksanakan program-program untuk penanganan COVID-19 seperti penerapan PSBB, PPKMM, dan penguatan prokes hingga vaksinasi. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri yang diselenggarakan tanggal 23 Maret 2021 di kantor Kemenko PMK yang dipimpin oleh Menko PMK selaku Ketua Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi, serta hasil konsultasi dengan Presiden, maka ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat. Sehingga upaya vaksinasi yang sedang dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan. Aturan-aturan yang menunjang peniadaan mudik akan diatur oleh kementerian lembaga terkait, termasuk Satgas COVID-19, dan di dalamnya akan diatur mengenai langkah-langkah pengawasannya oleh TNI Polri, Kementerian Perhubungan, Pemda, dan lain-lain. Cuti bersama Idul Fitri tetap 1 hari tetap ada, namun tidak boleh ada aktivitas mudik. Keenam, pemberian bansos akan disesuaikan dengan waktunya dan pemberian bantuan khusus untuk Jabodetabek seperti tahun lalu akan ditentukan kemudian. 7, mekanisme pergerakan orang dan barang di masa libur Idul Fitri akan diatur oleh kementerian dan lembaga terkait.
Untuk kegiatan-kegiatan keagamaan dalam rangka menyambut Ramadan dan Idul Fitri akan diatur oleh Kementerian Agama dengan berkonsultasi kepada MUI dan organisasi-organisasi keagamaan yang ada. 9, seluruh kementerian dan lembaga akan mempersiapkan komunikasi publik yang baik mengenai peniadaan mudik ini. Yang terakhir, dan ini yang paling penting, larangan mudik akan dimulai pada tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021. Dan sebelum dan sesudah hari dan tanggal itu, dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan yang keluar daerah sepanjang kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu. Demikian penjelasan dari saya dan atas perhatiannya dan mohon bantuan dari rekan-rekan wartawan untuk mensosialisasikan, mempublikasikan kebijakan pemerintah ini sehingga bisa diterima dan dipahami bersama baik oleh pihak-pihak yang terkait maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan kebijakan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Saya beri waktu. Kalau dianggap sudah jelas, bisa kita akhiri. Izin Pak Menko. Ya, silakan. Niko dari Harian Kompas, Pak. Tadi ada pernyataan bahwa ada kebutuhan, tergantung kebutuhan keperluan mendesak. Nah, itu seperti apa? Bisa tolong dijabarkan, Pak Menteri, apa yang dianggap mendesak gitu, sehingga pergerakan itu diperbolehkan. Lalu yang kedua, ini kan masih kemarin juga dari Satgas masih belum menunjukkan ada penurunan gitu. Maksudnya dari penularan juga masih belum signifikan. Nah, seperti apa sih di daerah-daerah? Ada pesan khusus kah tadi mungkin dari Pak Presiden atau Pak Menko sendiri kepada Menteri Dalam Negeri, perwakilan atau TNI Polri untuk memperketat perbatasan-perbatasan di wilayah-wilayah? Apakah mungkin juga ada pesan seperti itu di daerah-daerah tertentu mungkin, atau di bagaimana untuk menjaga itu gitu agar tidak ada pergerakan? Terima kasih. Ya, terima kasih dari Mas Niko Kompas untuk himbauan supaya tidak bepergian kecuali dalam keadaan urgen. Tentang urgensinya akan ditentukan oleh instansi atau lembaga di mana dia bertugas atau bekerja. Dan tadi juga sudah dibahas, masing-masing instansi nanti panduannya akan diatur oleh Manpan RB, sedangkan yang berkaitan dengan karyawan dan perusahaan nanti akan di bawah tanggung jawab Ibu Menaker yang ada di samping diri saya, sedangkan yang di luar itu nanti akan diatur oleh Kementerian Dalam Negeri. Kemudian mengenai tugas dan tanggung jawab termasuk Kemendagri tentang bagaimana pengawasan wilayah lintas perbatasan dan seterusnya, itu nanti secara teknis tadi sudah kita diskusikan kewenangannya masing-masing yang kebetulan semuanya hadir di sini, baik itu dari Menpan RB, dari Kemendagri, dari Kementerian Perhubungan, dari TNI Polri, semuanya ada. Dan nanti semuanya akan dikoordinasikan oleh Satgas COVID-19 tentang aturan-aturan itu. Saya kira itu. Masih ada, silakan. Izin Pak Menteri, saya Balkis dari Metro TV, Pak. Silakan. Pak, bagaimana koordinasi dengan Kementerian teknis terkait, terutama mengenai angkutan lebaran, apabila larangan diberlakukan tapi angkutannya masih tersedia, kan kemungkinan besar masyarakat akan tetap bepergian, seperti itu, Pak. Ini ada dari Sekjen dan Dirjen Hubungan Darat dari Kementerian Perhubungan. Tadi juga sudah
dijelaskan untuk angkutan barang justru akan diperlonggar, tidak ada pembatasan karena dengan dilarangnya mudik maka kemungkinan kepadatan arus kendaraan yang mengangkut orang itu akan tidak sepadat seandainya mudik itu dibolehkan. Tetapi untuk lebih detail saya mohon dari Pak Sekjen atau Pak Dirjen Perhubungan untuk bisa menyampaikan. Saya persilakan. Terima kasih Pak Menko. Berkenaan dengan pernyataan itu, kami ingin menyampaikan bahwa sebagaimana yang telah dilaksanakan pada masa sebelum ini, terutama tahun lalu, tentu kita berkembang pada hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan. Terkait dengan pelarangan mudik ini tentunya ada kegiatan-kegiatan yang nanti akan dikecualikan, yang tentu kami akan berkoordinasi dengan nanti Satgas Nasional Penanganan Percepatan COVID-19 ini. Secara rincinya tentunya nanti akan kami segera laporkan Pak di dalam kepada kawan-kawan media. Tetapi pada intinya yang diizinkan bepergian adalah orang yang sehat ini saja. Tentu dengan tugas-tugas tadi terkait dengan masalah kaitan dengan masalah perekonomian terutama itu. Demikian Pak Dirjen bisa menambahkan Pak. Terima kasih Pak Menko, Pak Sekjen. Untuk menjawab pertanyaan tadi dari Metro TV, jadi tadi malam kami sudah rapat intensif terkait masalah rencana perubahan surat edaran dari gugus tugas yang mengatur persyaratan perjalanan untuk sektor transportasi darat, laut, udara dengan kereta api. Dan saat sekarang ini mungkin ada Prof. Wiku barangkali sedang dalam tahap finalisasi, jadi nanti dari masing-masing Dirjen Perhubungan di Kementerian Perhubungan akan membreakdown dengan menggunakan referensi SE gugus tugas di masing-masing moda transportasi mengatur menyangkut masalah hal yang teknis. Dan tadi malam sudah diputuskan ada satu klausul pasal yang nantinya masing-masing dirjen akan mengatur menyangkut masalah teknis untuk pembatasan perjalanan, karena memang tidak semuanya katakan dilarang mudik, namun demikian ada potensi perjalanan untuk kepentingan dinas dan sebagainya, itu tentunya harus diakomodir dalam moda transportasi yang ada. Demikian, terima kasih. Ya, saya kira cukup jelas dari penjelasannya. Saya persilakan kalau masih ada. Izin, Menko, ada yang bertanya di chat, Pak. Dari Devi, dari Antara, izin bertanya, untuk teknis pemberian bansos selama masa cuti Idul Fitri akan seperti apa? Terima kasih, Pak. Kebetulan Bu Mensos sudah hadir, saya silakan Bu Mensos langsung aja. Silakan Bu Mensos. Jadi untuk bansos tetap dilaksanakan sesuai jadwal di bulan tersebut. Untuk bulan Mei, bulan Lebaran, kita akan serahkan di awal bulan Mei untuk khusus DKI Jakarta dan sekitarnya, mungkin akhir minggu pertama atau awal minggu kedua. Ya, singkat tapi jelas enggak ya? Silakan yang lain kalau ada. Kalau cukup, saya mohon Bu Menaker tadi ingin menghimbau tentang perlunya walaupun di luar pelarangan mudik, tapi supaya terutama pekerjaan non formal, himbauan. Saya silakan Bu Menaker. Terima kasih Pak Menko. Saya kira menggarisbawahi saja yang disampaikan oleh Pak Menko. Di luar ketentuan larangan mudik, saya kira kita berharap kepada seluruh pekerja, dan baik pekerja formal maupun informal, untuk membatasi kegiatan luar kota. Saya kira dengan ketentuan-ketentuan ini kita tunggu arahan dari gugus tugas, siapa saja yang dimungkinkan untuk melakukan perjalanan luar kota. Saya kira itu Pak. Terima kasih Bu Menaker. Saya kira cukup teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon bantuannya untuk dipublikasikan, disosialisasikan agar bisa diterima dan dipahami oleh masyarakat luas. Mudah-mudahan kita dengan kebijakan ini, saya yakin memang pasti ada yang tidak memuaskan, tetapi inilah pilihan yang terbaik yang kita pertimbangkan, harus kita putuskan bersama. Mudah-mudahan ini adalah menjadi keputusan yang terbaik untuk kita semua dalam upaya kita untuk mempercepat
penanganan dan COVID-19 sekaligus untuk pemulihan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.